Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Ustaz Arif? Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi nyantai nih. Iya, alhamdulillah ini lagi duduk-duduk di pagi hari di depan pondok. Ini biasanya suasananya rame sekali nih, Ustaz. Oh iya. Ini lagi pada pulang. Santri pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Sejak tanggal 23 Maret. Masya Allah. Ini sudah 3 bulan apa? Sudah 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan lebih. Ini kita merasakan begitu sepi ketika ditinggal santri. Iya, kita kan banyak apa tuh ya? Curhatan. Iya. Terus kita juga sebagai wali santri, ada anak-anak kita yang sekolah. Itu pas pandemi itu memang betul-betul berat gitu ya. Iya. Kita harus belajar online, ini itu ya, mungkin dari santrinya juga ada kesusahan. Kemudian dari wali santrinya pun sering kita lihat itu, kita kan bukan guru. Iya. Kita susah untuk ngajar. Nah, itu mungkin ada motivasi gitu, Ustaz. Iya, kita harus sadari bahwasanya ini bukan kehendak kita. Ini kita harus yakini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah seperti ini untuk menguji hamba-hambanya. Ya, untuk memberikan kepada mereka rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya datangnya penyakit dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia mereka introspeksi, bermuhasabah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa ya mengangkat wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perlu kita sadari bahwasanya kita sebagai tenaga pendidik di pondok pesantren, sebagai wali santri di pondok pesantren, kita juga harus menyadari bahwasanya sebenarnya tanggung jawab kita besar terhadap santri. Yang mana santri ketika berada di tengah-tengah kita, kita mengajar mereka, orang tua berada di rumah, santri ada di pondok, mendukung anaknya, mendoakan anaknya, mengirim biaya untuk kepentingan belajar mereka. Ini satu amal kebaikan yang luar biasa. Satu kebaikan yang semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita, bagi para ustadz, para guru, kita hendaknya bersabar. Karena kita mengajar dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, dengan belum pernah tergambar. Iya, belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kita daring dalam jaringan. Iya. Kita online. Jangka waktu yang lama, sudah hampir 6 bulan kita terus seperti ini. Kita wasiatkan kepada para ustadz, para guru untuk bersabar, ya, untuk senantiasa ya ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk bagaimana kita bisa mendidik santri-santri kita meskipun dari jarak yang jauh. Dan perlu kita ketahui, kita sudah mendapatkan niat yang sangat besar. Yang mana niat tersebut ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza safarul 'abdu aw marid kutiba ma kana lahu sahihan muqiman." Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan musafir, sakit, dia nggak bisa mengerjakan seperti amalan-amalan biasa, dia akan dicatat pahalanya seperti dia seorang yang mukim dan seorang yang sehat. Jadi meskipun kita nggak bisa ngajar mereka dengan offline tatap muka, kita tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bagi para santri-santri kita yang sekarang berada di rumah, ya kita tetap berikan semangat dan apresiasi kepada mereka. Mereka tetap belajar, bersemangat, dan jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya, sekolahnya sekarang iya. Dulu di pondok nggak boleh, iya dulu di pondok nggak boleh bawa HP. Iya. Sekarang sekolahnya di dalam HP. Iya, iya ini tapi yang kan gimana caranya biar kita nggak terlalu terlelap dengan HP terus gitu. Iya. Itu, jadi kita harus menyadari, santri-santri kita menyadari HP ini sekarang wasilahnya kita belajar. Iya. Internet wasilahnya belajar. Iya. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk bermain game, ya untuk sesuatu yang kurang manfaat. Kasihan nanti orang tua sudah membelikan kuota internet, sudah mahal-mahal dibelikan, tapi ternyata bukan untuk belajar, ya untuk bermain, untuk yang tidak bermanfaat. Ini ya kita wasiatkan untuk santri-santri kita untuk ya memahami hal ini. Dan ketika belajar dari jarak jauh pun tetap akan dinilai sebagai tholabul ilmi, ya sebagai orang yang menuntut ilmu meskipun dia di rumah, meskipun dia duduk mendengarkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, tariqan di situ diantaranya tariqan hissiyan dan tariqan ma'nawiyan. Jalan yang betul-betul dia pergi, berangkat, berjalan gitu. Iya, menempuh satu jarak yang jauh. Demikian juga meskipun dia di rumah membaca buku, kemudian murojaah, mencatat, mendengarkan, itu juga menempuh satu perjalanan menuntut ilmu. Meskipun dia duduk di rumah. Jadi murid-murid kita, santri-santri kita hendaknya tetap bersemangat. Ya jangan putus asa. Insya Allah pertolongan Allah akan dekat. Kita akan kembali ke pondok pesantren kita, berjumpa dengan teman-teman kita, berjumpa dengan para ustadz kita, berjumpa dengan ya saudara-saudara kita yang ada di pondok pesantren. Oleh karenanya nanti ketika sudah balik ke pondok ya harus semangat ya. Iya, harus sungguh-sungguh. Ini dari rumah kan susah itu. Iya. Ini harus kita sadari, sekarang kita kehilangan satu momen yang sangat bahagia. Kebersamaan di pondok pesantren itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak setiap orang diberikan kesempatan belajar di pondok pesantren. Jadi ketika nanti ke sini, kembali ke pondok santriwan dan santriwati, hendaknya mereka bersemangat. Kemudian mereka menyadari bahwasanya kemarin kita nggak bisa ke pondok. Sekarang ini kesempatan yang jangan kita sia-siakan. Kita belajar yang sungguh-sungguh, beribadah, memperbaiki akhlak. Ya, kemudian memperbaiki niat kita agar kita menuntut ilmu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, ketahuilah bahwasanya apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu kerjakan itu semuanya ibadah kepada Allah. Apa yang dikeluarkan untuk membeli kuota internet, bahkan kalau ada yang nggak ada kuota sekalipun, nggak ada jaringan internet sekalipun, tetap dinilai baik dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara santri kita kan yang rumahnya jauh, susah sinyal, dia harus naik ke pohon. Masya Allah, itu berarti pahalanya lebih banyak. Lebih banyak. Dan dia harus naik ke tempat tinggi, ke gunung, ke bukit, ya dalam rangka untuk mencari sinyal. Ini mudah-mudahan. Berarti juhudnya, iya, semangatnya kan lebih banyak lagi. Iya, Masya Allah itu. Pahalanya pun lebih mendapatkan. Nanti kalau kembali ke pondok dia akan ingat itu semuanya. Dia harus naik ke pohon, naik ke bukit. Dia harus nyari sinyal. Iya, ada yang pergi ke kota ya karena desanya jauh, dia harus pergi ke kota ingin mendapatkan sinyal. Ini nilai yang sangat luar biasa. Dan bagi orang tua hendaknya bersabar ketika mengajari putra-putrinya. Ya, sekarang semuanya jadi ustadz dan ustadzah. Bapak-bapak, ibu-ibu ya menyadari bahwasanya jadi guru itu berat.
Iya. Guru apalagi pengasuh di pondok, musyrif, musyrifah itu subhanallah berat. Sekarang kita baru menyadari ketika kita mengajari anak-anak kita belajar jarak jauh di rumah. Ini termasuk hikmahnya. Termasuk hikmahnya. Jadi barangkali ya kita mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ya begitu banyak, begitu besar, dan kita juga sebagai orang tua sekarang punya kesempatan untuk buka bukunya anak-anak kita, melihat tulisannya, apa yang dibaca, materinya. Ini yang iya, dan orang tua juga bisa belajar. Orang tua bisa belajar, bisa menuntut ilmu lagi. Jadi barangkali ya itu berita gembira, kebaikan untuk ya kita semua, para ustadz, para guru di pondok, pada wali santri, para santri-santri kita, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Nah, Ustaz. Iya. Wa iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan kekangenan ini, bisa kembali ke pondok. Iya, insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu fiik.